Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Nina Sapti Oktavia dari kelas 12 pemeranan. Di sini gue dapat tugas buat ngungkapin curahan hati gue. Jadi langsung aja kita mulai. Gimana ya biar jadi orang enakan? Kadang capek sama diri sendiri yang selalu jadi orang gak enakan, yang selalu ngalah sama orang lain, ngorbanin diri sendiri biar orang lain seneng. Tapi nyatanya malah nyakitin diri sendiri. Misalnya nih, gue mau sesuatu, terus temen gue juga mau, dan dia mohon-mohon sama gue buat gantian. Yang sebenarnya gue mau ikutan, mau ikut banget tuh, tapi gue gak bisa karena gue gak enak sama temen gue ini. Akhirnya gue ngalah, dan itu gak cuma terjadi sekali dua kali, tapi berkali-kali. Ya, tapi gimana lagi? Gue sekarang lagi berusaha sih buat ilangin rasa gak enakan itu sedikit demi sedikit. Karena kasihan sama diri gue sendiri juga kan. Dan gue juga kesel sama diri gue yang gak bisa speak up tentang apapun itu. Gue kesel sama diri gue yang selalu mendem sendiri. Gue kasih contoh, misalnya ada barang gue nih yang hilang di kelas, tapi gue gak bisa nanya-nanya ke teman-teman gue. Karena gue orangnya gak enakan, gue takut nyinggung temen gue karena udah nuduh gitu. Padahal mungkin orang lain bilang, tanya aja dulu, apa salahnya, kan cuma nanya. Nah gitu, tapi gue bener-bener takut dan gue gak tahu ketakutan apa selain pikiran gue itu. Terus ada lagi, misalnya ada guru ngasih pertanyaan gitu dan gue tahu jawabannya, tapi gue gak bisa speak up. Yang ada di pikiran gue tuh takut salah, terus takut dikira so tahu, so pinter. Jadi gue mau jawab gak bisa, dan akhirnya gurunya jawab pertanyaan itu sendiri. Ternyata jawabannya sama kayak apa yang ada di pikiran gue. Jadi di situ gue cuman bisa teriak-teriak dalam pikiran gue sendiri. Kenapa gue begini sih? Kenapa gue takut buat jawab? Padahal gak ada salahnya kalau gue jawab, gak apa-apa juga kalau salah. Cuman gue malu kalau salah. Gue selalu gini terus berulang-ulang, melakukan kesalahan yang sama dan gak kapok. Mungkin karena gue jarang didengar sama orang kali ya omongannya. Jadi gue takut buat ngomong, karena udah overthinking duluan kalau gak bakal ada yang dengerin omongan gue. Terus gue lebih sering jadi pendengar juga yang selalu dengerin ceritanya, tapi giliran gue cerita dia gak mau denger dan gak ada yang mau denger. Sakit sih emang, tapi mau gimana lagi. Dan gue juga masih dengerin dia cerita karena ya gak enak dong, masa mau nolak-nolak aja kalau dia ngomong. Terus juga pernah waktu itu gue kayak ngasih ide gitu, tapi malah orang itu kayak langsung nolak mentah-mentah gitu. Padahal belum selesai ngomong juga gue. Gue kan orangnya perasa. Jadi udah deh, gue gak mau ngasih-ngasih saran lagi. Dan lebih baik diem aja jadi kuping. Gue juga gak mau jadi orang perasa sebenarnya. Karena apa ya? Karena apa-apa dirasain gitu. Tahu orang gimana-gimana sama gue, entah itu dia gak suka sama gue atau apa gitu, dan yang berujung gue overthinking sendiri. Terus menurut diri gue sendiri tuh gue aneh ya, kayak tanda kurung tanda kutip cewek aneh. Gue gak ngerti kenapa gue rada takut sama cowok ya. Kayak padahal temenan biasa, terus main ada cowoknya aja tuh takut plus malu, agak risih gimana gitu, kayak risih banget deh, kayak nggak nyaman juga. Terus kalau misalnya nih gue mau beli sesuatu yang jual cowok, itu aja gue rada takut ya, tapi gue tetap beli, tapi kadang nggak jadi beli. Oh iya, soalnya di pikiran gue kayak takut diledek-ledekin gitu loh. Katanya sih gue mesti ke psikiater buat ngobatin itu. Ya sebenarnya gue juga mau ke sana, tapi kan mahal ya biayanya. Belum ada uang sendiri juga. Jadi nanti aja lah kalau udah megang duit sendiri. Terus ada lagi,
Gue kan termasuk masih muda ya orangnya ya, tapi gue pelupa banget, astagfirullahaladzim, beneran kayak nenek-nenek lah. Tapi kan nenek-nenek wajar ya, udah pikun karena udah tua lah. Nah ini gue masih muda. Misalnya nih ya, gue kan naruh sesuatu barang di situ, terus gue tinggal beberapa menit, pas balik gue nyari-nyari di mana ya tadi barangnya, ya Allah, gue lupa gue taruh mana. Sampai-sampai orang rumah, mama gue misalnya, gue tanya-tanya, lihat ini nggak mah, itu nggak, gitu. Padahal yang naruh gue sendiri. Terus akhirnya mama gue yang lihat tuh, gitu. Terus gue, ya Allah, gue yang naruh yang lupa. Kalau menurut gue sih ya, gue pelupa karena gue suka makan pantat ayam. Mama gue jarang masak pantat ayam, tapi sekalinya masak, gue yang kayak kedoyanan karena enak. Kalau kata mama gue sih, makan pantat ayam bikin jadi pelupa, tapi nggak tahu deh itu mitos atau fakta. Gak enak banget jadi pelupa. Gue pengen banget jadi orang yang ingatannya tajam gitu. Bisa nggak ya? Gue takut pelajaran-pelajaran yang gue pelajarin tuh gampang pudar, gampang hilang gitu loh dari otak gue. Kan kalau ingatannya tajam, sedetail-detailnya inget ya. Mungkin aja bisa jadi kan. Belum lagi misalnya hafalan-hafalan yang udah gue hafalin, gampang hilang tuh. Sakit banget rasanya, sumpah. Parah. Oh iya, gue juga pengen curhat lagi nih. Ganti topik maksudnya. Iya. Gak salah kan kalau menyukai orang dalam diam? Gak kan? Gak salah kan? Gue kan orangnya pemalu juga. Jadi ya malulah kalau yang memulai duluan. Lagi pula untuk apa ya kan kalau confess tujuannya pacaran? Sedangkan gue tahu pacaran tuh dilarang di agama gue. Masa iya gue melanggar peraturan dari Allah? Mana gue juga udah tahu lagi kalau haram. Terus gue nemu nih ada kata-kata dari IG. Kata-katanya tuh gini. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Beh, itu jelek banget sih. Relate banget gak sih buat reminder? Jangan mengejar sesuatu hanya untuk kesenangan di dunia yang cuma sesaat. Ini terlalu berlebihan. Tapi kadang emang sakit sendiri kalau nyukain dalam diam tuh. Tapi kan itu emang resikonya. Itu kan emang konsekuensinya kan. Jadi mau gak mau ya terimalah. Kalau semisal mau confess pun udah insecure duluan. Kalau cantik sih aman ya. Tapi tau lah gimana kalau gak cantik. Mending mundur sendiri duluan daripada kerasnya yang ngasih isyarat nyuruh mundur. Itu kan kayaknya lebih sakit ya. Kayak diusir secara halus aja udah sakit, apalagi secara kasar, secara mentah-mentah. Jadi gue lebih baik diem-diem deh nyukainnya, dalam diam. Emang sih cemen, cupu gitu kan, kayak puyuh payah lah. Ya tapi gue gak bisa, gue gak pede. Gue mau confess ya kalau gue udah glow up. Kan yang cantik dulu yang biar diterima. Terus kayaknya udah deh, gue segini aja curhatnya ya. Ya sekiranya seperti itulah curahan hati gue lebih dan kurangnya kata mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.